Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss berharap semua dalam keadaan sehat. Anak-anak, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari anak-anak kita naikkan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik anak-anak, mari kita berdoa. Kembali kami ucap syukur kepadamu Tuhan untuk anugerah Tuhan yang masih kami rasakan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami akan memulai kegiatan kami yaitu mengikuti devotion pada pagi hari ini Tuhan. Engkau tuntun kami Tuhan Yesus agar apa yang kami ikuti, apa yang kami dengar dari devotion pagi ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah firman yang ajaib. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Firman hidup, firman ajaib. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman indah dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Ayat hafalan kita minggu ini, Mazmur 118 ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesehatan serta napas kehidupan hingga sampai pada pagi hari ini. Kami bersyukur juga Tuhan, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Biarlah kiranya Tuhan menolong setiap kami, memberkati setiap hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman Tuhan boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Beginilah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret,
mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Anak-anak, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, mata baru Bartimeus. Ketika Yesus sudah dekat Yeriko, ada seorang pengemis yang buta, namanya Bartimeus. Ia sama sekali tak dapat bekerja mencari uang. Ia hanya duduk di pinggir jalan untuk mengemis. Bartimeus, anak-anak, sangat miskin. Sering sekali ia tidak mempunyai tempat untuk menginap dan tak memiliki makanan. Iblis sudah membuat Bartimeus menjadi buta. Dalam perjalanan ke Yeriko itu, banyak orang mengikuti Yesus. Yesus datang untuk berkhotbah di kota Yeriko. Dia memberitakan kabar baik anak-anak. Bartimeus yang buta matanya mendengar orang banyak lewat. Ia mendengar ratusan kaki lari berhentak-hentakan. Suara yang tadinya ribut beranjak sepi. "Apa yang terjadi?" gumamnya. "Kemana semua orang pergi?" "Tunggu." Namun tidak seorang pun menunggu. Tidak seorang pun menghiraukan pengemis jalanan itu. Bartimeus ditinggalkan sendirian. Hempasan debu membuatnya terbatuk-batuk. Itu adalah kerumunan yang paling besar yang pernah ia dengar. Bartimeus berupaya mendengar dengan seksama. Segera ia menangkap suara di kejauhan. Samar-samar terdengar teriakan, "Yesus!" Kemudian yang lainnya meneriakkan nama yang sama. Tidak lama kemudian terdengar suara orang bersorak-sorai dan bergemuruh. Waktu Bartimeus mengetahui dengan pasti yang sedang datang adalah Yesus, maka ia mulai berseru-seru kepadanya. Serta-merta Bartimeus melompat berdiri. Ia berteriak, "Yesus, putra Daud, kasihanilah aku." Bartimeus mempunyai iman kepada Yesus, anak-anak. Seseorang menyuruhnya diam. Namun Bartimeus malah berteriak lebih lantang, "Yesus, putra Daud, kasihanilah aku." "Hei, diam!" tegur seorang dari antara orang banyak itu. Suara Bartimeus bergema melewati kerumunan orang banyak. Tiba-tiba anak-anak, Yesus berhenti. "Panggilkan dia ke sini," katanya. Terdengar suara-suara bergema di antara kerumunan orang memanggil Bartimeus. "Bartimeus, Bartimeus, ayo lekas kemari," kata seseorang. "Yesus memanggilmu." Orang buta itu dengan perlahan berjalan ke depan.
Ketika ia tiba di depan Yesus, ia merasakan sebuah sentuhan lembut. Tangan itu menyentuh bahunya. "Apa yang engkau inginkan dariku?" tanya Yesus. "Tuhan," kata Bartimeus, "aku ingin melihat." Berkatalah Yesus kepadanya, "Bukalah matamu. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga anak-anak, Bartimeus dapat melihat. Banyak orang melihat peristiwa itu. Ada yang di lapangan, di bawah pohon palem, bahkan di jalan-jalan kota Yeriko, orang-orang menyaksikan peristiwa yang menakjubkan itu. Bartimeus berputar-putar, lalu berbalik kepada Yesus. Ia memandangnya dengan rasa takjub. Ia menatap Yesus dengan lugu anak-anak, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Ia melihat jari-jarinya satu persatu, lalu meraba rumput di sampingnya helai demi helai, seperti tidak mengerti apa yang telah terjadi atas dirinya. Anak-anakku, Bartimeus mulai memuji Tuhan sambil berteriak kegirangan. Ia terus mengikut Yesus ke Yeriko sambil melompat dan bernyanyi. Beberapa menit yang lalu, orang banyak mengabaikan Bartimeus. Sekarang, suasana menjadi gempar karena Bartimeus. Seluruh Yeriko takjub. Orang yang sudah bisa melihat itu adalah Bartimeus, si pengemis jalanan yang buta, datang kepada Yesus dan menjadi sembuh. Bartimeus bisa melihat. Anak-anakku, jika kita mempunyai iman di dalam Yesus, mempunyai iman atas firman Allah, mari katakanlah pada Tuhan dalam doamu. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan, kami boleh belajar dari Bartimeus, sehingga kami boleh memiliki iman yang percaya kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kami boleh berjalan sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga setiap apa yang kami kerjakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melakukan aktivitas pembelajaran kami. Mari Tuhan, berkati setiap hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh dengan serius dan sungguh-sungguh mengikuti pembelajaran pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.